Bapak Al-Ustaz Farli Pratama MAD. Sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Al-Ustaz, waktu kami persilakan. Really? Nah, có chẳng nữa thôi. Videonya banyak. Masuk ke YouTube Banyak rombongan Pak? Enggak. Sendiri? Banyak parkir di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masih ingat sebut kita itu. Jangan jawab. Jadi supaya lebih afdol, saya terkena bisikan dari Pak Imam kita. Mangko lemak kita ulangi lagi. Besok dulu. Coba Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meminum jamu jangan berdiri. Cepatnya. Yang jual Ibu Astuti. Bapak Ibu, kita bertemu lagi, cuman saya lain posisi. Kalau malam kemarin saya agak tunggu dikit Pak. Malam ini kita artisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Al-Mukarram Bapak Haji Iskandar Anis. Semoga selalu Allah berikan kesehatan, umur panjang, dan insya Allah berkah dalam hidupnya serta keluarga. Yang kami hormati juga pemerintahan yang ada di lingkungan Kelurahan Bumi Ayu, Pak Lurah atau Ibu Lurah, ya masih Ibu Lurah kita minta ya, masih, atau yang mewakili Bapak Ketua RT 20 yang insya Allah selalu berbahagia. Nampaknya gonta-ganti terus untuk saat kita malam hari ini. Itu inisiatif daripada Pak RT. Ngaku coba RT, sound pertama agak semak dikit. Kita pakai sound yang gemetar. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga Bapak Imam Masjid Nurfaiza, Bapak Imam Masjid di mana Pak? Masjid apa kita? Baitul Ma'mur, Imam Bilal Khatib Garim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, cukup pandai yang tidak bisa saya sebutkan sikok-sikok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dalam keadaan atau suasana sedang berduka, tidak selalu mensyurutkan diri kita untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kita ke dalam kehidupan ini. Ya, paling tidaknya Bapak Ibu-ibu, syukur itu ada dua. Ada yang bil lisani, ada yang bil hal. Kalau seandainya saat ini kita belum pacak memaksimalkan syukur secara bilhal, Bapak Ibu-ibu belum bisa memaksimalkan,
paling tidaknya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui lisan terlebih dahulu. Dengan apa? Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun dalam keadaan duka, Bu. Walaupun dalam keadaan duka, kita harus memikirkan, merenungi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Ada hikmah yang nanti pacak kita ambil. Belum tertengok ini belum. Setahun, 2 tahun lah, oh ini ternyata yang ingin Allah tunjukkan kepada saya melalui kejadian ini, baik suka maupun duka. Maka ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang menyedihkan, misalkan, jangan pernah sesekali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, Pak Bo, kepada kita pasti ada hikmahnya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kita selalu senantiasa untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, ngapalah kita itu nggak sholawat nian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Pak Bo, orang yang paling pelit di dunia ini bukanlah orang yang pelit dengan uang, bukanlah orang yang pelit dengan hartanya. Kecil Rasulullah, yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang tidak pernah bersolawat kepada. Itu Pak, yang paling pelit di dunia ini, tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang paling sibuk, Nabi yang paling sibuk, Rasul yang paling sibuk di saat Yaumul Mahsyar nanti, itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk apa? Sibuk nyari kita. Manalah umat aku ini, biasanya kan? Nah, manalah umat aku ini yang rumahnya di perumahan sekian, misalkan, atau di perumahan misalkan Gerah Mutiara, kan? Atau gitu ke Ijal ini misalkan. Nah, ketemu ini ke Ijal ini. Cahaya mukanya, kenapa? Ada tanda yang muncul karena sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Pak Bu, sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu, Pak ya. Siap lo, Pak? Siap? Dengan ikhlas hati ini, bukan karena ajongan saya. Nah, inilah Bu, ikhlas Bu, Pak? Ikhlas. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ketika itu Pak Bu, Rasulullah itu main-mainlah ke neraka. Nah, pas main-main ke neraka, tertengoklah masih banyak umatnya itu kan. Langsung respon Rasulullah, wahai malaikat, saya melihat ada umatku di neraka ini. Tolong selamatkan. Umatmu yang mana? Umatku yang selama hidupnya itu tidak pernah melakukan ibadah, yang selama hidupnya itu tidak pernah sholat, tetapi ada iman sebesar biji pasir. Diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik, selamat dari siksaan api neraka ini tadi. Kemudian apa lagi? Masih ada ternyata. Wahai malaikat, ternyata di neraka itu masih ada lagi umatku yang mana? Ah, yang rumahnya di belakang itu. Ah, cemano? Tolong, wahai malaikat, selamatkan. Yang mana? Yang tidak ada imannya sama sekali,
tetapi pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini modal, Bu, Pak. Kalau kita pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun iman kita tidak ada sedikit pun. Tapi jangan sampai demikian, walaupun sudah ada gambaran tidak pernah sholat. Nah, ini masalah ini. Puasa waktu lagi kan? Mulai kita jam 10 belilah sahur lagi. Jam 1 belilah buku dulu. Jangan itu, Pak. Ya, jangan mentang-mentang sudah diberikan gambaran, tetap kita melakukan apa yang Allah larang. Itu tetap akan dihisab di mizan dan nanti akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini adalah malam keburuk atas meninggalnya sesepuh kita Bapak Ahmad bin Muslim. Ini luar biasa, Pak. Umur almarhum ini kurang lebih 111 tahun. Artinya lanjut 2 kali lipat bonusnya itu. Nah, kira-kira sama udah dengan kita, Pak? Kelak. Pak, yang di belakang, kira-kira sama udah? Nah, apa besok kita? Bu, kira-kira sama udah kira kita nanti ke depannya? Apakah di pucuk 100 atau di bawah 100 atau di bawah 40 atau di pucuk 40? Nah, udah, ayo Ustaz. Jangan nih, anak ngegasnya. Ya. Kamu mulai beribut di belakang nih. Tidak bisa, Pak Bu. Maka kalau tidak bisa kita terka, apa yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan sebelum sesuatu yang yakin itu datang menjemput kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Kita manfaatkan waktu, tempat yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini untuk memaksimalkan bagaimana kita mendapatkan keberkahan melalui beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Bu, ternyata sesuatu yang dapat memutuskan duniawi ini sikok nila, Pak. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya nikmat di dunia ini, sikok inilah yang memutuskan. Apa itu? Kematian. Al-maut. Ya. Cuman kematian inilah yang mampu memutuskan seluruh kenikmatan yang telah kita dapatkan di dunia ini. Harta yang banyak yang telah kita peroleh. Anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang soleha. Ya, yang kita peroleh semuanya diputuskan tidak bisa ikut dengan kita ketika ajal sudah tiba. Jadi ingat Pak Bu, apapun yang diperoleh oleh kita di dunia ini jangan sampai melenakan kita. Karena segala sesuatunya pasti ada masanya. Bapak Ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sampai jam berapa? Sampai jam 11? 12? Gak usah lama-lama Ustaznya. Sampai jam setengah 10 jadi gitu. Malam Jumat ini boleh Ustaz. Nah, di belakang itu kan? Yuk. Mulai Pak. Udah. Insya Allah nanti kita tidak terlalu panjang lebar, paling sampai jam 2 jadi gitu. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sadar sesuatu yang mampu memutuskan itu tadi, Pak Bu, ketika berbicara pada kasih dan sayang, ya, baik itu dengan keluarga, suami, istri, anak, jangan pernah meletakkan mereka ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Terus siapa Pak Ustadz yang perlu kita letakkan? Boleh diletakkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, tetapi di kulit hati.
itu pun kulit hati yang paling luar. Siapa yang sebenarnya harus kita letakkan pada lubuk hati yang paling dalam? Hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak Bu? Ketika nanti di padang mahsyar, semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak tidak ingat dengan kedua orang tua. Orang tua juga lupa dengan anaknya. Suami tidak bisa bantu istrinya. Istri juga tidak bisa bantu suaminya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Terlontar-lantung untuk menyelamatkan dirinya. Misalkan Pak Bu, ya, saya masuk surga dan istri saya masuk neraka. Apakah saya bisa untuk memohon kepada Allah, memohon kepada Rasulullah memberikan syafaat? Tidak baca. Karena saat itu saya sibuk dengan urusan saya masing-masing. Ya. Mau tarik istri, tarik lah. Tarik lah. Lapusan pulau kita nih cerepet terus ini. Mulai kawan ini. Cerita pulau dia. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan ke dalam lubuk hati yang terdalam adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terputus kecuali apa Pak Bu? Kecuali tiga. Kecuali tiga. Ini yang digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, Pak Bu. Apa? Shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua, yang pertama shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Nah, ketiga hal inilah yang mesti kita renungi pada malam hari ini, Pak Bu. Kalau kita berbicara al-maut itu seperti apa, kemudian alam manusia ini bagaimana, kita panjang lebar bahas malam sebelumnya. Nah, malam hari ini kita akan coba melihat bagaimana sesuatu yang tidak terputus ini sendiri sampai kita tidak ada lagi di dunia. Pertama adalah shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah, Pak Bu, seperti yang dilakukan oleh sesepuh kita tadi. Ini luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa. Membantu sesama muslim dengan hati yang tulus. Banyak orang yang bantu itu bukan niat karena tulus, Pak Bu. Ya. Banyak yang bantu itu karena ada maunya. Ini yang banyak. Hanya sedikit sebagian orang yang ingin membantu dengan ketulusan hati. Nah, yuk duit misalkan 100. Tapi dalam 5 tahun. Nah, udah itu udah njuk lagi. Apa itu Pak? Misalkan? Ya? Wah, caleg lo itu ini. Tapi ingat Bu, yang disuap, yang menyuap itu sama-sama masuk neraka. Pokoknya setelah ini kalau adu yang ngeci-ngeci kita lagi jangan. Kasih 100 jangan. Kasih 200 tidak saya. Tidak. Kasih 300. Apa dia kamu nih? Tidak boleh cek itu, cek Ustaz Berli. Kasih 1 juta, 1 juta aja kawan. Mau berapa? Lanjut kan? Nah ini tidak boleh nih. Tidak boleh itu Bu. Ya. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sedekah jariyah ini merupakan sesuatu yang mesti kita perhatikan, kita renungkan. Misalkan kita mewakafkan tanah kita untuk pendidikan. Kita mewakafkan tanah kita untuk bangun masjid. Nah, seluruh orang yang beribadah dalam masjid itu akan mengalir pahalanya kepada kita sampai kapanpun itu. Tidak habis masanya, Pak. Inilah yang disebut dengan investasi akhirat. Jangan pandai investasi dunia baik, Bu. Pak, ya. Tapi harus pandai investasi ukhrawinya juga. Nah, ini langsung dicontohkan oleh orang tua kita tadi. Kemudian, ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana seorang guru ngaji mengajarkan murid-muridnya untuk bisa belajar ngaji, sampai muridnya juga mengajarkan apa yang didapatkan, sampai muridnya lagi juga mengajarkan kepada orang yang ingin belajar ngaji, sampai seterusnya. Itu luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, Bu. Artinya memberikan manfaat tidak
habis masanya. Dan itu akan kita dapatkan terus-menerus walaupun kita sudah berbeda alamnya. Nah, kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah ini intinya. Ini Pak Bu, ini intinya. Kenapa? Doa anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana? Ketika kita diberikan amanah, Pak Bu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang mesti kita renungkan itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah fayaqulu qawlan syadida. Jadi yang kita pikirkan itu bukan bagaimana anak ini nanti bisa jadi dokter. Bukan bagaimana kita memikirkan anak ini menjadi tentara. Bukan bagaimana kita memikirkan anak ini jadi guru. Bukan bagaimana kita memikirkan anak ini jadi orang kaya. Bukan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana anak ini nanti kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Bu, visi dan misi kita. Kalau anak ini sudah dekat, kalau anak ini sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam setiap sholat 5 waktunya atau ibadah-ibadah yang lainnya yang terucapkan tidak pernah tertinggalkan adalah Allahumma firlana. Itu Pak Bu yang bisa kita harapkan, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Pengaruhnya luar biasa, media pengaruhnya sudah banyak sekali. Makanya kalau di masjid Pak Bu, kita selalu prioritaskan anak-anak muda kita sebagai seni dalam memakmurkan masjid. Kalau kami di dusun itu Pak Imam itu lah tua, kemudian lah sesepuh pula, imam lah dia, makmum lah dia, azan lah dia, komat lah dia pula. Merangkap dulu beli tadi kan. Tapi saat itu, kebetulan saya ini Bu, Pak, sholat juga. Kira kita ini kan, silakan ini Pak Ustaz. Nah, cuman kita tetap berprasangka baik gitu. Tapi ternyata langsung maju beli ini tadi, dan ternyata ya, seperti itulah. Kalau sudah terlalu sepuh, terlalu tua, banyak sesuatu yang terlupakan. Banyak sesuatu yang tidak ingat lagi. Nah, akhirnya apa, Bu? Baca surat itu mutar. Tidak ketemu lagi ujungnya. Nah, bacanya ini banyak simpang dulu kan bacanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون. Mana yang terakhir nih? Kecek saya kan? Ini selesai ini. Nggak saya bisiki, lakum tuh. Lakum. Ternyata beli ini tadi lata puluh. Oh, lakum iya. Mana surat kita nih saya kan? Ya. Ternyata langsung lakum dinukum waladdallin. Hai. Mana ini? Meleset ini enggak? Wah, itulah Bu, Pak, kita memperhatikan bagaimana mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita nanti. Ketika bertemu dengan permasalahan yang seperti ini, mereka hadir sebagai cahaya untuk menerangi cahaya yang telah pudar. Itu maksud saya itu, Pak Bu. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngapola Pak Ustaz, kita memikirkan ketiga hal ini tadi. Ngapo? Sebagai tolak ukur standar persiapan kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi akhir. Oh, investasi. Oh, semuanya nih. Jangan cok, kan kopi belum? Ada kopi itu kan? Itu dia. Oh, semangat lah, ada kopi itu. Saya udah minum kopi ini. Investasi akhirat.
Ya, jadi harus kita perhatikan sebagai standar persiapan kita. Maka tentu Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui standar persiapan itu, maka kita akan terhindarkan bagaimana menilai seseorang. Ngabo Pak Bu? Menilai seseorang itu tidak boleh, boleh saja. Tetapi yang lebih berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama manusia ini, Pak Bu, Mbak, tidak boleh saling menilai satu sama lain. Ini baik, ini buruk, ini tidak baik, ini setengah baik, ini setengah buruk. Tidak boleh. Tidak boleh saling menilai. Yang boleh itu saling mengingatkan. Bukan saling menilai, saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal apa? Watawasau bil haqq, watawasau. Mengingatkan dalam kebaikan dan tentu dalam kesabaran. Nah, kita ini tercipta satu unsur yang sama. Apa Pak Bu? Dari tanah. Tanah itu di bawah boleh bocor, Bu? Di bawah kan? Artinya kita tidak boleh meninggikan diri kita, egois kita, kesombongan kita. Ya, tidak boleh. Boleh itu syapura-pura di bawah kita. Nah, kan? Mulai ini tadi, penyakit hati ini tadi. Biasanya siapa tuh galak tuh? Nah, tidak boleh situ, Bu. Tidak boleh saling meninggikan. Ya, karena kenapa? Kita sama. Sifatnya tanah itu kalau ada bangkai, Bu, Pak. Kalau ada bangkai, kemudian tanah itu digali, dimasukkan bangkai itu, maka baunya akan belum ditutup tanahnya. Tutup udah, baru hilang. Tahu kan? Nah, tutup maka baunya hilang. Seperti itulah kehidupan kita ini, Pak Bu. Sebagai ilmu tanah, saling menutupi satu sama lain atas aib kita. Allah itu menutup aib kita itu rapat-rapat. Ngapa kita nggak ngomong aib orang? Hoi, tahu kabar? Gue itu ada mobil baru. Aku kira ada tujuh malam betul lewat. Kan? Mulai ini tadi. Iya. Orang beli mobil, kawan ini beli bodrek. Pening balak kawan nih. Ngapa baca mobil nih jaya? Orang beli AC, kawan kedinginan golok. Why? Ngapa? Hatinya rusak. Hatinya sakit. Ya, tidak boleh macam itu. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang boleh menilai itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sesama manusia jangan saling menilai, tapi saling mengingatkan. Nah, kenapa? Kalau seandainya Allah itu menilai, Pak Bu, ya. Allah itu menilai dengan apa? Hati, kemudian amal seseorang. Ya. Jadi Pak Bu, Allah itu menilai hati dengan amal seseorang baik. Tidak pernah Allah melihat mukanya. Tidak pernah Allah melihat jabatannya. Tidak pernah Allah melihat kekayaannya. Tidak pernah. Kalau seandainya Allah menilai dalam segi wajah, maka saya yakin kita ini Pak Bu tidak ada masuk surga kalau. Kenapa? Yang masuk surga itu para artis-artis itulah. Nah, kenapa? Yang paling alap, misalkan. Yang paling alap kan? Sahrukan, misalkan. Amir Khan. Aku. Ya, artis, aku malu ini, Bu. Ya kan? Nah, kalau kita artis kan gitu. Ya. Jadi nggak baca, Bu. Kalau Allah hanya memandang wajah, penampilan. Kenapa? Kalau kita berakar pada Bil Rabba, ya, itu orangnya hitam, gemuk, jauh daripada kata ganteng. Tapi ngapu baca masuk surga? Sebelum dia meninggal, hentaman tropanya itu, Bu, ya, sandalnya itu sudah terdengar di surga. Saudara nanya, kalau sandal bapak-bapak, lalu terdengar belum di surga itu kira-kira? Nah, ilum kan? Ibu-ibu, lalu dengar belum? Hah? Lalu dengar? Kira-kira Bu, trompa sayo atau sandal sayo ini lalu dengar belum kira-kira di surga itu? Hah? Nggak udah tanya ngapo so tahu kan itu? Belum tahu kan Bu?
tahu itulah jangan pernah menilai seseorang dengan wajahnya, dengan casingnya. Ibu memandang saya di sini adalah seorang ustadz misalkan, tapi ibu nggak tahu aib saya bagaimana. Ketika itu mungkin seandainya kita berandai-andai, ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui aib saya misalkan, maka turun rasa hormat ibu misalkan sebagai saya sebagai ustadz, turun rasa sungkan ibu kepada saya sebagai ustadz. Tapi kenapa sampai saat ini Allah masih menutupi aib yang saya alami, Allah masih menutupi aib yang kita semua dapatkan. Tetapi mengapa wahai ibu-ibu, ngapalah kamu galak gosipnya itu? Nah, jangan lo itu, bahaya itu. Ya, al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim tidak menyakiti seorang muslim lainnya, baik itu dengan lisan maupun baik itu dengan perbuatan maupun dengan lisan. Nah, lisan gosip misalkan, nah itu juga menyakiti. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh menyakiti. Nah, Bapak Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ingin memandang seseorang itu dari hartanya, ngapalah korun itu tidak masuk surga? Kira-kira kan? Harta karun itu berasal dari kata korun, Bu. Harta korun. Nah, ngapa kira-kira? Kayanya apa lagi? Nah, kalau seandainya Allah ingin melihat seseorang dari jabatan, ya, dari singgasananya, kenapa Fir'aun itu tidak masuk surga? Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan apa yang Allah perintahkan, tetapi melanggar daripada aturan-aturan daripada Al-Quran As-Sunnah. Nah, kita, Pak Bu, ya, bukan korun, bukan pulau Fir'aun, tidak kayu seperti korun, tidak sekuasa seperti Fir'aun. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, anak yang cantik dan ganteng, istri yang alat itu ditinggalkan kita, tidak jauh ikut. Saya tanya, tidak ada ikut istri kita kalau kita meninggal, Pak? Hah? Ya, tidak ada kira-kira, Pak. Mati bayi itu ada yang menghadang. Ada ini kan yang jemput saya tadi, Pak Ustaz, ada yang menghadang gitu. Siapa itu? Siapa ya? Dada kira. Langsung musab gitu kan? Lah mana ini? Lah siapa mana kendaknya itu Pak Ustaz? Itu tanya aku deh, langsung diketuk. Nggak boleh aja gitu kan? Dia pakai salam pula beli nanti. Nah, Pak Ustaz, nama alam ini belum ada panggilan gitu kan? Nah, terus ngapa? Ya, mana Pak Ustaz? Ya kebetulan itu Pak Bu, saya lepas peci dan jas ini saya lepaskan dulu karena lah balik, lah selesai tugas kita. Langsung saya ambil peci. Kau tahu ya, saya ini ustaz. Kecek saya kan, ngapa pula ndak lo itu? Wah, mulai marah. Jadi sesuatu yang kita hadapi ini penuh dengan cobaan, ujian yang mesti kita harus pahami. Pak Ujangnya luar biasa. Itu lah. Tidak usah lah Pak Ujang. Aduh, apa pula ya putih kan? Putih ini. Saya ini Bapak Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus bisa mengambil hikmah di balik itu semua, karena apapun yang terjadi itu pasti ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara tidak langsung. Bu, luar biasa ujian meninggal ini. Siapapun, saya tanya siapapun yang menerima ujian musibah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga itu sangat berat sekali. Kesedihan. Kenapa? Karena harus mengikhlaskan. Karena harus mengikhlaskan, merelakan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yang selama ini bersama kita, tapi telah pergi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pak Ustadz ini pacaknya ngecek. Coba Pak Ustadz dewe keceknya kan? Woi, kabar. Tidak tahu ujian saya ini lebih berat lagi, Pak. Ya, jadi berat lagi. Jadi suatu ketika, Bu, Pak, saya selesai isi ceramah itu dipanggillah oleh Pak Imam, bukan Pak Imam ini. Nah, kan? Jadi selesai ceramah itu, Pak Ustadz, nanti kalau jam ceramah jangan balik dulu.
Pak Ustadz, kita ngopi dulu adalah makanan yang perlu kita makan di rumah itu. Kira saya masih berprasangka baik, Bu. Pak, ya, kira kita cuma menjamu saja sebagai menghormati karena kita tadi Ustadz. Nah, jadi setelah itu sudah makan, barulah pertunjukan ditunjukkan yang sebenarnya. Jadi gini Pak Ustadz, saya itu sebenarnya ada anak. Mulai gitu Pak, keringat dingin dulu ini kan. Ya, kebetulan itu kita cukur dulu kumis ini kan. Ya. Jadi Pak Ustadz, anak saya itu baru tamat, cuman lah kerjanya di bank ini kayaknya kan. Oh iya Pak Pak Imam, cuman saya belum menanggapi Bu. Kira saya cuman menceritakan saja. Jadi gini Pak Ustadz, ke intinya bolehlah kita supaya tidak malam minggu balik kayaknya kan. Saya itu langsung nggak ngarahkan anak saya itu ke orang yang pacak bimbing dia. Mulai gitu nih. Ya satu ini gitu kan. Ya, yang pacak ngarahkan dia untuk dekat, untuk kenal kepada Sang Maha Pencipta. Lo mana Pak Ustadz? Nah ini Pak. Lo mana Pak Ustadz inilah yang berdebar hati kita nih kan, nggak nolak barang ini. Kan? Yo, nggak lanjut. Oke, diam baik ya. Orang rumah tahu gak? Nah, jadi saya mencoba berpikir untuk menolak secara halus Pak Bu. Ya, jadi kebetulan saya dapat HP Bu. HP saya itu saat itu ya, ini juga masih profilnya istri tercinta saya. Kan? Jadi kebetulan saya itu pakai kacamata. Saya pura-pura agak kabur dikit penglihatan itu kan. Saya terang-terangin Pak Bu, supaya yang lihat HP ini silau lah. Jadi saya coba-cobalah nanya jam, nengok HP ini kan. Pak Imam, ini jam berapa? Ini saya udah tengok nih. Pas buka HP itu silau kawan kan. Wah ya kasihnya. Baru lihat foto istri kita di HP. Oh Pak Ustaz, maaf nih ya, kasih saya. Ya, kasih gitu dari kasih Pak Imam tadi kan. Kira tadi masih bujang kasihnya. Nah, kira Pak Imam tadi masih belum. Ini salah satu ujian yang sangat luar biasa dalam proses perjalanan dakwah saya Pak Bu. Nah, begitupun ujian yang sifatnya duka. Jadi jangan sampai kita terlena pada ujian itu karena dua hal ini pasti akan terjadi. Ya, ujian yang sifatnya kebahagiaan, ujian yang sifatnya kesedihan. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bisa kita ambil hikmah dan pelajaran untuk bisa kita aplikasikan saat ini dan seterusnya. Lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Itu tangan aku tidak oke. Lama-lama loh ini. Bapak ibu-ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang bisa kita renungi terkait apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Sedikit lagi Bu ya. Karena ini berbicara pengawalan, maka kita juga berbicara pada pengakhiran. Yang kita khawatirkan bagaimana akhir hayat kita nanti. Apakah husnul khotimah? Apakah su'ul khotimah? Itu yang kita khawatirkan. Maka ada 5 Bu kriteria orang yang ditakutkan, yang dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Pertama adalah orang yang melalaikan sholat. Ingat Bu, apa pertama? Orang yang melalaikan sholatnya. Kenapa Pak Ustadz? Sholat itu Bu, ra'sul fil amalin, kepalanya dari seluruh amal. Ibu puasa Nabi Daud misalkan, luar biasa, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun misalkan, tidak berhenti. Puasa Ramadannya penuh juga, ibadah yang lain penuh juga, zakat pokoknya tidak tinggal, sodako apa lagi, tapi sholatnya masih tidak sempurna. Ngapa? Betapapun banyak amal ibadah yang kita lakukan, ketika sholat kita belum dimaksimalkan, maka belum bisa dinikmatkan. Semuanya masih terhalangkan. Ngapa? Palanya belum diterima. Kalau orang itu Bu, tidak punya kaki, masih pajak hidup tak kira-kira? Masih Bu? Kalau orang itu tidak punya tangan, masih pajak hidup tak Pak? Masih. Tapi kalau orang tidak punya kepala, masih pajak hidup tak kira-kira? Cek itulah analogi amal kita. Rasul bil amalin Bu. Sholat ini, itu pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu-Ibu, adalah, ya banyak ini Pak Ustaz.
Bukan dikit lagi ini. Ya. Yang kedua, selain melalaikan sholat, orang yang ditakutkan, orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang menyakiti sesama muslim. Ya, kenapa Pak? Kalau dosa kita kepada Allah itu pacak langsung diampuni melalui tobat. Tapi kalau dosa yang tidak langsung melalui perantara, selama kita belum meminta maaf langsung kepada orang yang terzolimi, yang tersakiti, maka belum bisa diambil amal ibadah kita. Semuanya masih ada hutang, Bu, masih ada sangkut pautnya. Ngapa? Karena kita belum saling memaafkan satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan dosa-dosa besar tanpa sadar bahwa perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bertobat sampai akhir hayatnya. Nah, keduanya lagi akan kita sambung pada episode-episode yang selanjutnya. Karena ini banyak namanya. Tadi dikit prosesnya. Ini dikit waktu-waktu kok dikatakannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita aplikasikan dalam berkehidupan dan tentu mendatangkan kemanfaatan dan juga ilmu yang memberikan manfaat tidak hanya bagi kita pada malam hari ini, tapi bagi keluarga kita, anak-anak kita, untuk masa depan keluarga kita nanti ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Ila sabini wa rabbal solihati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga khususan dari Ahmad bin Muslim كلهم سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده حمد حامد حمد الشاكر حمده وفي نعمه ويكرم مولانا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. صلى الله على ابائنا وامهاتنا واولادنا ومشايخنا ومعلمنا واستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم نخص خصوصا الى روح احمد بن مسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واخرج نزوله ووسع مدخله ودخل الجنه مثواه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. اللهم ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih yang maha penyayang yang maha mengampuni dalam setiap kesalahan yang manusia lakukan yang hamba lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah kami menyadari ya Allah dalam setiap langkah yang kami lakukan, dalam setiap ayunan yang kami rasakan, dalam setiap detakan jantung yang kami rasakan tidak lepas daripada kehilafan ya Allah, tidak lepas daripada kesalahan ya Allah, tidak lepas daripada dosa kepadamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah kami memohon kepadamu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini ya Allah kami melakukan takziah ya Allah dalam rangka peringati malam kedua atas meninggalnya almarhum Bapak Ahmad bin Muslim ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur almarhum ya Allah, berikanlah nikmat kubur kepada almarhum ya Allah, dan tentu masukkanlah almarhum kepada jannah nanti ya Allah. Allahumma ya Allah untuk keluarga yang ditinggalkan ya Allah, kita berikanlah kesabaran ya Allah, kita berikanlah ketabahan ya Allah, tentunya dalam keikhlasan untuk memperoleh keberkahan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma
ولم تغفر ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi acara tablik musyrifah malam kedua pada malam hari ini yang telah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Al-Ustaz Pauli Pratama MAG. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjalani apa yang telah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang selanjutnya yaitu pembahasan marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pembawa acara. Udah nampak ya? Yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira mereka dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan keluarga besar almarhum Bapak Ahmad bin Muslim masih mengharapkan pulang Bapak Ibu besok malam, yaitu acara takziah malam ketiga yang mana akan diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bengkulu ataupun kelurahan dan RT RW yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa? Aku merekam, mau kau tadi li. Panjang li, panjang merekam ni, putus saya. Foto ada foto? 6. Foto cul, siapa video? Video apa? Kita baca di style sini. Kalau nggak ini kan di apa foto? Video ini belum selesai nih. Masuk YouTube lah. Itulah dia foto.